Ada seorang ulama zuhud, ahli ibadah, namanya Hatim Al-Asam. Orang miskin, punya istri, beberapa orang anak. Satu hari dia lagi ngobrol di masjid, sehabis sholat dengan kawan-kawannya tentang dekat lagi ibadah haji, sebentar lagi haji, musim haji. Mereka bercerita yang udah pada haji tentang nikmatnya ibadah di sana. Hatim Al-Asam belum pernah pergi haji. Mendengar cerita tentang Baitullah, tentang haji, berziarah ke makam Rasulullah, beliau pun tergugah, hatinya tertarik dan ingin pergi haji tahun itu juga. Begitu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatannya kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, umrah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia pengen berangkat haji, kagak punya duit, nggak punya simpenan. Dia bilang sama keluarganya, istri dan anak-anaknya, istriku, anak-anakku, tahun ini abang mau berangkat haji. Kata istrinya, duit dari mana? Orang pergi haji itu cuma bagi orang yang mampu, kita tidak mampu. Kamu tidak punya bekal, dan lebih penting lagi, bagaimana nasib kami yang di rumah ini, yang mengandalkan engkau untuk mencari nafkah. Begitu. Tapi aku ingin pergi haji, tolong diizinkan. Insya Allah aku serahkan diriku dan juga kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya menolak, anak-anaknya yang lain juga menolak, jangan. Kecuali anak yang paling bontot, perempuan, yang paling bungsu. Kata anaknya yang paling bungsu, biarkan saja ayah pergi haji. Abah mau pergi haji, biarkan saja, izinkan saja. Abah ini statusnya cuma perantara rizki kita. Pemberi rizki kita adalah Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kasih kita rizki adalah Allah. Abah cuma perantaranya doang. Kalau abah nggak ada di antara kita, Allah akan kirimkan perantara yang lain. Akhirnya yang lain paham. Mereka keluarga orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang imannya kuat. Akhirnya paham, tersadar, ya benar juga. Ya sudah, akhirnya diizinkan. Waktunya pergi haji, berangkat haji Hatim Al-Asam. Orang-orang naik onta, naik kuda, dia jalan kaki, ikut di belakang rombongan. Begitu. Hatim Al-Asam berangkat, hari pertama masih ada sisa beras. Hari kedua mereka puasa, nggak ada makan. Hari ketiga bukan lagi nggak ada makan, buka dari kemarin belum ada, nggak makan, kelaparan serumah. Akhirnya si ibu marah, kakak-kakaknya marah, masih bungsu. Dibilang, gara-gara kamu ini semua. Ya, andai kamu waktu itu tidak bicara, diem aja, ya kita nggak kelaparan ini hari. Abang masih ada di rumah. Lalu si bungsu itu ngangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, ya Allah, sesungguhnya keluargaku ini keluarga orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu, ruku dan sujud kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ayahku telah menyerahkan kami kepadamu, dan aku mengizinkannya karena aku yakin kepadamu, ya Allah. Maka ya Allah, jangan permalukan ayahku juga aku di hadapan keluargaku. Selesai doa, udah menjelang malam. Begitu malam, habis maghrib, ya, pintu diketok orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya ngintip doang dari kanan, nggak ada orang laki, ngintip doang dari dalam rumah. Siapa? Kami rombongan amir, rombongan pemimpin. Ya, ketika itu ada amir, sultan yang jadi raja. Kemalaman, habis berburu kemalaman, dia kekurangan air, mau berkemah nggak ada air. Apa keperluan kalian? Ini amir dan rombongan kehabisan air. Persediaan air kami juga sedikit, tapi nggak apa-apa, ini buat kalian yang kehausan. Diambil persediaan airnya, dikasih.
rombongan itu. Lalu dibawa pengawalnya itu diserahkan sama si Amir Sultan. Ketika minum air, Masya Allah ini air nikmat, belum pernah saya minum air senikmat ini. Lalu ditanya air dari mana? Itu dari rumah itu, Tuan. Rumah siapa itu? Gal, itu rumahnya Hatim Al-Asam. Kemana orangnya? Dia kenal Hatim Al-Asam, dengar seorang yang ahli ibadah, seorang ulama. Kemana orangnya? Kemana Hatim Al-Asam? Gal, Hatim Al-Asam sedang pergi haji, ditinggalkan keluarganya tanpa ada nafkah. Lalu langsung Sultan itu bilang, tidak sepantasnya kita menyusahkan ya orang-orang seperti mereka. Keluarganya Hatim Al-Asam kita mintain air, padahal mereka buat makan pun susah. Akhirnya siapa di antara kalian yang mencintaiku, ikuti apa yang aku lakukan ya. Buka ikat pinggangnya, dibuka ikat pinggangnya, lalu dilemparkan ke depan pintu. Semuanya pengawalnya ikut buka ikat pinggangnya, dilemparkan ke depan pintunya Hatim Al-Asam. Menguangkan ya, atau menilai harga semua ikat pinggang perak ini ya, begitu, dan uangnya untuk kalian dan keluarga. Ikat pinggangnya banyak. Besoknya ada orang datang ya, dihitung semuanya berapa nilainya, lalu diganti dengan uang, dikasih kepada keluarga tersebut. Berlebih bahkan. Hatim Al-Asam gak pernah bisa nyari duit sebanyak itu untuk keluarganya. Begitu diterima itu uang, gembira satu keluarga. Ya, si bungsu malah menangis. Ibunya heran, ente bagaimana? Tadi ya kita nangis kelaparan, kamu yang tertawa. Sekarang kita girang banyak duit, kamu malah menangis. Saya menangis karena sempat meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menangis memikirkan keadaan ayah, bagaimana ayah di sana. Mudah-mudahan seperti halnya Allah telah mencukupkan kita, Allah juga mencukupkan ayah kita. Di saat yang sama, Hatim Al-Asam sedang musafir tuh, jalan kaki ketinggalan rombongan. Pemimpin rombongan sakit, orang kaya raya sakit, dokter rombongan nggak ada yang bisa ngobatin. Akhirnya orang kaya itu bilang, adakah ya di antara rombongan ini orang yang soleh, ahli ibadah? Lalu mereka bilang, ada tuh Hatim Al-Asam, dia jalan kaki di belakang ketinggalan. Panggil dia kemari, jemput dia. Panggil, dijemput. Lalu begitu datang ke tendanya si pemimpin rombongan ini, pemimpin kafilah ini, dibilang, ya Hatim, aku tahu engkau orang baik, engkau orang soleh. Tolong doakan aku ingin sekali haji, biar Allah sehatkan badanku. Maka didoakan oleh Hatim Al-Asam. Dan subhanallah, malam itu paginya tuh orang bangun tidur udah sembuh, sehat kembali. Kesehatan datangnya dari Allah ya berkat doanya Hatim Al-Asam. Doanya orang soleh, doanya orang baik, orang ahli ibadah. Maka Hatim Al-Asam dipanggil sama pimpinan kafilah, ya Hatim, kamu punya bekal seadanya. Sekarang saya cukupkan semua bekal kamu, saya jamin semua bekal kamu pergi dan pulang. Dan ini onta buatmu, buat kendaraanmu. Jangan jalan kaki, naik onta. Dikasih onta, dikasih bekal semua. Dijamin untuk ongkos pulang dan pergi ke Baitullah sampai nanti pulang lagi, cukup semuanya. Lalu Hatim pun menangis, teringat keluarganya. Resah juga dia sama keluarganya yang ditinggal. Bagaimana keadaan keluargaku? Malam harinya dia bermimpi mendengar suara, ya Hatim, wahai orang soleh, wahai orang yang zuhud, wahai orang yang berserah kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah telah mencukupi bagimu seperti halnya Allah telah terlebih dahulu mencukupi untuk keluargamu. Jadi jangan kira kau lebih dulu dicukupi oleh Allah, keluargamu telah dicukupi lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal nilai tawakal itu. Ya, ini tidak bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang punya keyakinan
yang kuat kepada janji Allah, tumakninah di dalam janji Allah, dan juga tauhid yang benar begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya kecukupan daripada rizki, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berserah kepadanya, bersandar kepadanya, memohon kepadanya. Seperti halnya Allah tidak pernah izinkan kita, dan kita tidak pernah sujud hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah izinkan kita untuk meminta selain kepadanya Subhanahu wa taala.